Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Kira-kira apa ya itu ekosistem? Pengertian ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik atau tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau ekosistem juga merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut ekologi. Adapun komponen pembentuk ekosistem itu yaitu ada dua, ada abiotik dan biotik. Abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup, sedangkan biotik adalah komponen hidup. Abiotik itu merupakan komponen pembentuk ekosistem yang tidak hidup berupa komponen fisik dan kimia, merupakan medium tempat berlangsungnya kehidupan dan dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme, yaitu ada suhu dan iklim, ada air, garam, cahaya, tanah dan batu. Ini semua komponen abiotik ya, yang tidak hidup. Sedangkan biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Dan biotik itu, komponen biotik, suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem, yaitu makhluk hidup. Adapun komponen penyusun biotik ada dua, ada heterotrof atau konsumen dan pengurai atau dekomposer. Nah, yang pertama ada heterotrof atau konsumen, terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Makanan yang dimakan berukuran lebih kecil. Nah, komponen heterotrof disebut juga komponen makro atau fagotrof, karena makanan yang dimakan berukuran lebih kecil. Yang tergolong heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang kedua, pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen makro atau sapotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Yang tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada pula pengurai yang disebut detritivor, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik, contohnya adalah kutu kayu. Nah, dalam penguraian di situ ada proses aerobik yaitu melibatkan oksigen, anaerobik yaitu oksigen tidak terlibat, dan fermentasi yaitu anaerobik namun teroksidasi sebagai penerima elektron. Adapun macam-macam ekosistem, secara garis besar ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama kita bahas tentang ekosistem darat ya. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Nah, di sini ada gambar tentang ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Nah, ekosistem air laut, habitat laut ditandai oleh kadar garam yang tinggi, terutama di daerah laut tropik ya, karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah yaitu tinggi, sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termoklin. Nah, ekosistem esturasi. Esturasi itu muara ya, merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari
sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput, rawa, garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Adapun ekosistem pantai dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea pescaprae yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terdiri dari koral yang berada dekat pantai. Efisiensi ekosistem ini sangat tinggi. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Nah, ekosistem laut dalam. Kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Nah, ekosistem lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan yang berbunga dan hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal, seperti halnya rumput di darat. Mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk berbiak. Berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan laut lainnya, yaitu alga dan rumput laut. Lamun berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji. Mereka juga mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkut gas dan zat-zat hara. Nah, ini adalah contoh gambar ekosistem laut ya. Nah, ini adalah ekosistem tanah ya gambarnya, di mana di gambar tersebut adanya rantai makanan. Aliran energi dalam ekosistem merupakan proses mengalirnya energi dimulai dari cahaya matahari ke produser, diubah dalam bentuk energi kimia, konsumen, kemudian tersebar ke lingkungan dalam bentuk panas. Yang pertama ada rantai makanan ya. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Contohnya, rumput dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh ular. Para ilmuwan ekologi mengenal 3 macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit, seperti di gambar tadi ya. Nah, ini ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan bentuk rantai makanan yang sangat kompleks. Semakin kompleks jaring-jaring makanan menunjukkan semakin kompleksnya aliran energi dan aliran makanan. Nah, ini adalah piramida ekologi, di mana piramida ekologi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, dan yang ketiga piramida energi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ekosistem terdapat pada Surah Al-Hajj ayat 63 dan Surah Al-An'am ayat 6 yang artinya, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit lalu menjadikan bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Nah, sampai di sini penjelasan tentang ekosistem. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mampir ya.